Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Fitri Wulandari dari Sosiologi 2019C akan menjelaskan tentang teori sosial dalam perspektif teori kritis Max Horkheimer. Di dalam teori sosial dalam perspektif teori kritis Max Horkheimer lebih menjelaskan mengenai tentang individu, masyarakat, dan teori sosial. Perspektif Horkheimer mengenai individu, masyarakat, dan teori sosial. Ketika filsuf kontemporer berbicara tentang manusia, sering mereka menyatakan bahwa masalah dasar tentang ada sebagaimana adanya merupakan pokok persoalan yang terpisah dari persoalan tentang manusia. Pandangan yang demikian menurut Max Horkheimer merupakan satu titik pijak berfilsafat yang keliru. Pemahaman objektif tentang ada yang sesungguhnya menurut Max Horkheimer tidak dapat diraih bila tidak dipahami terlebih dahulu apa, siapa, dan bagaimana manusia itu. Dengan titik pijak demikian, Horkheimer membangun teori tentang manusia, masyarakat, dan metode untuk memahami masyarakat. Pokok sosial yang mengkontribusi teori sosial Max Horkheimer akan dibahas satu persatu sebagai berikut. Diawali dari pemahaman Horkheimer tentang hubungan antara individu dan masyarakat, hingga konsekuensi pada teori sosial yang dibangunnya. Bagi Horkheimer, individu dan masyarakat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Hubungan antara individu dan masyarakat merupakan hubungan dialektis. Karakter manusia mencerminkan perubahan dalam masyarakat, dan masyarakat itu sendiri dipaksa secara konstan untuk mengubah dirinya dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Bagi Horkheimer, masyarakat merupakan satu totalitas yang secara terus-menerus merestrukturasi diri. Kecenderungan Horkheimer untuk menolak pemahaman polar antara individu dan masyarakat secara epistemologis berakar pada penolakan atas pemisahan antara subjek pengetahuan dan objek pengetahuan. Karena pemisahan yang demikian membawa masalah ganda, yakni pada suatu sisi munculnya ilusi otonomi subjek, pada sisi lain ilusi tentang independen objek. Pandang yang dikemukakan oleh Horkheimer dalam dialektik of Enlightenment tersebut dinilai Habermas sebagai sumber timbulnya kegagalan. Dalam konteks pengembangan teori sosial, Horkheimer memiliki tiga pijak yang berbeda dalam pemandangan hubungan antara individu dan kelas. Bagi Horkheimer, individu seperti halnya kelas dewasa ini sudah berintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, menurut dia, sikap kritis untuk melawan fasisme, stalinisme, Hitlerian, atau yang lain merupakan hak dan kewajiban setiap manusia yang berpikir. Horkheimer mengibaratkan dunia bebas sebagai pulau dalam ruang waktu, dan pengerusakan terhadap di dalam lautan aturan kekerasan berarti pada kerusakan terhadap kebudayaan yang di dalam teori kritis merupakan suatu bagian. Masyarakat rasional yang memikirkan individu berpikir bebas merupakan cita-cita Horkheimer. Pendirian yang demikian ini akan berpengaruh pada pandangan Horkheimer tentang kedudukan ilmu sosial dan pengembangan masyarakat. Horkheimer sampai pada formulasi bahwa ilmu sosial itu harus mampu merangkum hubungan antara subjek dan objek, bagian dari keseluruhan Praepicuria dan Universalia. Secara historis, ilmu sosial harus mampu menangkap keterkaitan antara dua aspek, manusia dan di luar manusia, individu dan kelas, dan pokok persoalan metodologis dan substansi sebagai satu kesatuan. Konsekuensi yang harus diterima bahwa teori kritis tidak akan pernah lengkap sampai selesai karena setiap bentuk perkembangan sangat bergantung pada kondisi historis yang khusus. Konsekuensi yang diterima bagi Horkheimer merupakan sesuatu yang meski diterima secara terbuka. Teori kritis bertujuan mengisi jurang antara gagasan dan kenyataan. Teori sosial melalui kritisme imanen berurusan dengan pengajian tentang berbagai aspek dunia sosial dalam gerakan perkembangannya. Dinamika perubahan sosial kemudian bisa ditangkap dengan memahami sisi negatif dan kriteria yang tidak relevan bagi objek. Diperoleh satu pemahaman baru tentang kontradiksi dan kemungkinan yang terbuka atasnya. Peneliti sosial mengamati objek yang merupakan satu kesatuan dari identitas dan perbedaan. Satu kesatuan dari yang bertentangan yang pada dirinya sendiri memuat satu kontradiksi. Dengan membuka tabir kontradiksi dalam teori sosial, teori kritis memberi sumbangan pada praksis. Dengan demikian, teori sosial dan perspektif teori kritis dimengerti selalu dalam konteks kultural historinya, dan oleh karenanya teori kritis menentang kecenderungannya ke arah objektivisme yang menerima satu penjelasan berlaku sekali untuk selamanya.
Walau teori kritis menuntut eksplanasi khusus untuk setiap fenomena sosial, hal ini tidak berarti bahwa teori kritis menerima relativisme. Setiap eksplanasi sosial selalu objektif, dalam arti merujuk pada konteks kultural historis tertentu dengan latar belakang sikap metodologis. Yang demikian inilah, Horkheimer masih memberi ruang penghargaan terhadap kriteria konvensional dalam penentuan ukuran adekuasi teori dalam penelitian ilmiah. Misalnya, terkait dengan konsistensi logis, kejelasan metodologis, hasil yang dapat diproduksi kembali, atau kapasitas intersubjektif. Namun, karena setiap perspektif tertentu ditentukan oleh titik pijak tertentu, maka dalam rangka menangkap keseluruhan ataupun konteks bagian dalam totalitas, menurut Horkheimer diperlukan satu pendekatan interdisipliner. Berbeda dengan kecenderungan positivistis yang dipersonal dalam arti mengandaikan adanya jarak antara peneliti dan objeknya. Teori kritis merupakan sebuah teori reflektif yang memberikan pada pelaku secara sejenis pengetahuan yang secara inheren menciptakan pencerahan dan emansipasi. Dengan demikian, teori kritis secara epistemologis berbeda dengan ilmu-ilmu alam yang bersifat objektif. Teori kritis bersifat reflektif. Kriteria kebenaran teori sosial bagi teori kritis bukan merupakan suatu yang objektif, terlepas dari dinamika proses real masyarakat, namun kriteria verifikatif teori sosial terletak pada dimensi praksisnya atau pada proses historinya. Pijakan metodologis yang menekankan aspek historisitas atau konteks sosial, penelitian ataupun kajian sosial tidak bisa dipisahkan dari dunia sosial yang hendak dideskripsikannya. Sosiologi sebagai bagian dari ilmu sosial perlu mencakup dua bidang kultur sekaligus, yakni keilmiahan dan kemanusiaan. Postulat ini memiliki konsekuensi jauh dalam bidang filsafat ilmu sosial. Bila postulat di atas diterima, maka bangunan ilmu sosial yang ideal adalah ilmu sosial yang tidak pernah bebas nilai, bukan fakta sosial yang didikte dalam ilmu, namun fakta sosial yang mendikte ilmu. Sumbangan Horkheimer terhadap pembentukan sikap metodologis yang demikian hanya cukup penting. Bagi ilmuwan sosial yang berorientasi pada bangunan teori sosial yang memiliki metodologi yang rigoros dan aplikatif, mungkin bangunan teori kritis Horkheimer merupakan teori sosial yang belum lengkap karena tidak menyediakan perangkat metode yang komprehensif untuk analisis sosial. Namun, bila metode dimengerti sebagai klarifikasi persoalan logika penelitian dan bukan petunjuk praktis melakukan penelitian sosial, maka klarifikasi logika teori sosial yang ditawarkan oleh Horkheimer kiranya telah memadai. Walau teori sosial tidak harus meninggalkan fungsinya untuk memotret dan menganalisis masyarakat, Horkheimer mengingatkan bahwa terdapat fungsi yang telah penting bagi teori sosial, yakni fungsi penyadaran emansipatoris. Fungsi yang syarat dengan daya instingtif manusiawi untuk membebaskan diri dari keterkungkungannya, walau hasrat akan kebebasan sejati tidak juga teraih. Di balik penegasan Horkheimer tentang adanya pesimisme, tercapainya kebebasan rasional, terdapat warta tentang adanya optimisme yang tak kenal menyerah pada manusia untuk selalu berusaha mencapai keadaan yang lebih baik. Bila manusia tidak lagi percaya dan berusaha mewujudkan utopianya, maka sesungguhnya manusia telah gagal memberi makna bagi eksistensinya sendiri. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai teori sosial dalam perspektif teori kritis Max Horkheimer yang membahas tentang individu, masyarakat, dan teori sosial. Mohon maaf jika dalam penjelasan masih banyak kurangnya. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.